Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pelajaran IPA kelas 8 semester 1. Kali ini kita masih belajar bab 3 yaitu usaha, energi, dan pesawat sederhana. Bagian yang ketiga, pesawat sederhana. Tujuan pembelajaran pada bahasan ini adalah pelajar dapat menjelaskan manfaat menggunakan pesawat sederhana, menjelaskan cara kerja beberapa pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari, dan memilih pesawat sederhana yang sesuai dengan permasalahan yang ditemui di sekitar. Baik, langsung saja kita bahas pesawat sederhana. Coba perhatikan gambar seorang anak yang sedang mengambil air di sumur. Pernahkah kamu mengamati mengapa orang-orang di desa menimba air di sumur menggunakan bantuan tali dan katrol? Alat-alat bantu sederhana, tali dan katrol tadi dalam sains disebut sebagai pesawat sederhana. Baik, kita bahas yang pertama, manusia membutuhkan pesawat sederhana. Secara umum, pesawat sederhana adalah peralatan sederhana yang biasa kita gunakan untuk mempermudah atau membantu manusia dalam melakukan kerja atau usaha kita sehari-hari. Bagaimana pesawat sederhana membantu mempermudah pekerjaan manusia? Jawabannya yang pertama, pesawat sederhana dapat meningkatkan besar gaya angkat atau dorong pada suatu objek. Contohnya ketika kita menggunakan tuas atau pengungkit. Jadi kita lihat gambar seorang anak yang menggunakan tuas untuk memindahkan batu. Cara kerja tuas yaitu dengan memanfaatkan sebuah penumpu yang bisa berupa batu atau benda keras lainnya. Satu penumpu dapat diletakkan di antara dua ujung batang tuas, sehingga alat pengungkit dapat memudahkan pekerjaan memindahkan benda. B. Pesawat sederhana dapat meningkatkan jarak untuk gaya dapat bekerja, contohnya bidang miring. Coba perhatikan seseorang yang sedang memindahkan peti ke sebuah mobil dengan menggunakan bidang miring. Meskipun ada penambahan jarak peti ke dalam bagian mobil, namun usaha yang digunakan untuk mengangkat barang ke dalam mobil menjadi lebih kecil. Makin panjang bidang miring yang digunakan, maka makin kecil pula usaha yang diberikan. C. Pesawat sederhana dapat mengubah arah gaya yang bekerja, contohnya kapak kayu atau katrol. Ini adalah gambar seseorang yang menggunakan kampak untuk membelah kayu dan juga orang yang sedang menggunakan katrol. Ketika seorang tukang membelah sebuah kayu dengan kampak, gaya dari kampak yang kita ayunkan ke balok kayu bergerak ke bawah, sedangkan balok kayu yang terpotong menghasilkan potongan kayu ke kanan dan ke kiri. Jadi ini adalah tampaknya bergerak ke bawah, hasil belahannya ini bergerak ke kiri dan ke kanan. Begitu juga dengan katrol, arah gayanya kita tarik ke bawah, maka bebannya ini akan menghasilkan gerakan yang ke atas. Jadi dapat mengubah arah gaya yang bekerja. Dua macam-macam pesawat sederhana. 1. Katrol. Ini adalah gambar katrol. Katrol adalah roda yang sekelilingnya diberi tali, biasanya dipakai untuk mempermudah pekerjaan manusia untuk menarik beban. Secara umum ada 3 katrol, yaitu katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk.
Yang pertama, katrol tetap. Ini adalah katrol tetap ya, gambar katrol tetap. Poros pada katrol telah dipasang pada satu tempat sehingga tidak berpindah tempat. Jadi porosnya ini ya, sudah dipasang sehingga katrol ini tidak bisa bergerak atau tidak berpindah tempat. Pada katrol tetap, gaya kuasa yang dikeluarkan akan bernilai sama dengan berat bebannya, sehingga keuntungan mekanik katrol tetap bernilai 1. Jadi, nilai F yang kita berikan itu sama dengan gaya beban. Makanya nilai keuntungan mekanisnya sama dengan 1. Contoh penggunaan katrol tetap pada kehidupan sehari-hari. Ini adalah tiang bendera ya, dimana atasnya untuk mengerek bendera menggunakan katrol. Kemudian katrol biasa digunakan untuk mengambil air dari sumur, dan juga katrol juga biasa digunakan pada tukang-tukang bangunan ya, untuk mengangkat adukan ataupun semen. Dua, katrol bebas. Ini adalah gambar katrol bebas. Katrol bebas adalah katrol yang porosnya tidak dipasang di suatu tempat yang tetap, sehingga katrol dapat berpindah tempat atau bergerak bebas saat digunakan. Gaya kuasa yang dikeluarkan untuk menarik bebannya bernilai setengah dari berat bebannya, sehingga keuntungan mekanis katrol bebas bernilai 2. Jadi FK-nya nilainya setengah FB. Contoh penggunaan katrol bebas pada kehidupan sehari-hari. Coba perhatikan gambarnya. Ini adalah penggunaan katrol bebas pada biasanya berada di daerah-daerah pelabuhan untuk mengangkat kontainer ya, box kontainer. Tiga, katrol majemuk. Ini adalah gambar katrol majemuk. Katrol majemuk merupakan gabungan antara katrol tetap dan katrol bebas. Keuntungan mekanis katrol majemuk sama dengan jumlah tali atau jumlah katrol yang digunakan untuk mengangkat beban tersebut. Jadi seperti contoh gambar ini, jumlah katrolnya ada 2, maka keuntungan mekanisnya ada 2. Contoh penggunaan katrol majemuk pada kehidupan sehari-hari. Ini lihat gambarnya. Nah, penggunaan katrol majemuk ya biasanya digunakan pada pembuatan jalan layang atau jalan tol layang. Pesawat sederhana yang kedua adalah roda berporos. Roda merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang menggunakan prinsip menghubungkan roda pada sebuah poros yang dapat diputar secara bersamaan. Roda dapat memperkecil gaya yang dibutuhkan untuk menggeser suatu benda dengan meminimalkan gaya gesek. Keuntungan mekanis yang diperoleh dari penggunaan roda akan mempengaruhi kecepatan yang dihasilkan. Nilainya adalah KM, keuntungan mekanis, sama dengan jari-jari roda dibagi dengan jari-jari porosnya. Ini adalah gambar roda berporos. Contoh penerapan roda berporos dalam kehidupan sehari-hari. Ini contohnya bersepeda, sepeda ya menggunakan roda berporos, sepatu roda, kemudian kursi roda. Ini semua adalah alat-alat yang menggunakan roda berporos.
Pesawat sederhana yang ketiga, bidang miring. Bidang miring adalah pesawat sederhana yang berupa papan atau bidang yang dibuat miring. Tujuannya adalah untuk memperkecil usaha saat memindahkan beban yang berat. Keuntungan mekanik dari bidang miring sama dengan gaya beban dibagi gaya kuasa, atau juga keuntungan mekanisnya sama dengan panjang bidang miring dibagi ketinggiannya. Prinsip bidang miring banyak dimanfaatkan di kehidupan kita sehari-hari, seperti pada gambar di bawah ini. Pesawat sederhana yang keempat adalah pengungkit. Pengungkit yaitu pesawat sederhana yang dibuat dari sebatang benda yang keras seperti balok kayu, batang bambu, atau batang logam yang digunakan untuk mengangkat atau mencongkel benda. Pengungkit dapat memudahkan usaha dengan cara menggandakan gaya usaha dan mengubah arah gaya. Jenis-jenis pengungkit. A. Pengungkit jenis 1. Pengungkit jenis 1 ini posisi titik tumpunya berada di tengah-tengah beban dan kuasa. Ini gambarnya, jadi titik tumpunya berada di antara titik kuasa dan titik beban. Contoh penggunaannya atau penerapannya, pengungkit jenis 1 ini adalah gunting, B. Pengungkit jenis 2. Pengungkit jenis 2, titik beban berada di tengah-tengah antara lengan kuasa dengan titik tumpu. Jadi titik bebannya ini berada di tengah-tengah titik kuasa dan titik tumpu. Contoh penerapan pengungkit jenis 2 yaitu pembuka tutup botol. C. Pengungkit jenis 3. Pengungkit jenis 3, posisi titik kuasa berada di tengah-tengah antara beban dan titik tumpu. Coba perhatikan gambarnya. Jadi titik kuasanya berada di tengah-tengah titik beban dan titik tumpu. Contoh penerapan atau penggunaan pengungkit jenis 3 adalah gunting kuku. Baiklah, untuk lebih memahami bahasan tentang pesawat sederhana ini, silakan kerjakan uji kompetensinya di buku latihan. Demikian bahasan tentang usaha, energi, dan pesawat sederhana bagian yang ketiga, yaitu pesawat sederhana. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.